Setelah pesta smoothie gandum selesai, Nobita bersama teman-teman dekatnya berpisah di tempat parkir untuk pulang Dekisugi. Maaf, karena besok tidak bisa menghadiri pernikahan Nobita. Semua orang merasa sangat bersemangat dan senang untuk sahabat mereka. Jian bahkan mengancam temannya dengan kepalan tangan. Besok jangan sampai terlambat, ya Nobita. Namun, begitu dia pergi, Nobita langsung merasa tidak begitu senang. Dia menghela napas dengan wajah penuh pikiran, memanggil Doraemon dalam hati. Di masa lalu, Nobita yang berusia 10 tahun sedang berlari riang menuju rumah. Tiba-tiba dia dihentikan oleh Tamako di depan pintu karena menyembunyikan hasil ujian dengan nilai 0 di laci mejanya. Meskipun kamu memohon bahwa hari ini adalah ulang tahunmu, tapi Bu Tamako tetap memarahimu habis-habisan tanpa ampun. Pemuda dengan wajah cemberut, air mata dan ingus mengalir seperti sungai, lari ke atas untuk mengadu ke Doraemon. Nobita merasa kesal dan berpikir bahwa Bu Tamako dan Pak Nobitsuke bukanlah orang tua kandungnya. Ditambah Keresahan tentang nama Nobita yang menurutnya terlalu kampungan. Oh, tidak tahu di mana ibu kandungnya sekarang berada. Pemuda licik ini mengeluh dan merajuk. Doraemon, pinjamkan aku alat ajaib untuk menyembunyikan sarang telur angsa di dalam laci meja. Tapi sudah menangis sampai habis air mata. Si musang biru tetap tidak meminjamkannya. Tiba-tiba sebuah kotak aneh dari dalam laci meja meluncur dan menabrak kepala Nobita. Tali pertukaran adalah produk percobaan yang dikirim dari toko serba ada. Masa depan hanya perlu 2 orang memegang kedua ujung tali maka ternyata memiliki efek. Nobita dan Doraemon telah bertukar satu sama lain. Jika memegang tali lagi maka akan kembali normal. Nobita langsung menyarankan untuk bertukar lagi. Biar Doraemon yang dimarahi ibunya menggantikan aku. Tapi si musang biru itu tetap santai dan imut banget. Cerdik seperti dia di kampungku banyak sekali. Tiba-tiba ada kentut emas yang menyala, meluncur langsung ke kepala pemuda berwajah bulat, membuat Nobita langsung pingsan di tempat. Dia langsung sadar setelah itu dan melompat ke mesin. Waktu terus saja mengatakan hal-hal yang sulit dimengerti. Aku sedang buru-buru menyelamatkan kita di sini. Tidak sampai beberapa detik kemudian, pemuda itu sudah kembali, membuat si rubah biru yang sudah bodoh jadi semakin kacau. Tiba-tiba Bu Tamako memanggil dari atas, meminta anaknya pergi ke pasar. Nobita langsung berlari ke sana kemari mencari tempat untuk menyembunyikan sarang telur angsa. Untungnya keduanya sempat melarikan diri ke loteng, berkat lem anti-gravitasi untuk menghindari pandangan dari Ibu Tamako. Sambil menyembunyikan hasil ujian, Nobita tiba-tiba menemukan boneka beruang dengan tambalan yang berantakan yang telah diberikan ibu kepadanya. Pemuda Langsung membuka album masa kecilnya untuk menceritakan kepada Doraemon tentang nenek Nobita yang merupakan seorang wanita baik hati dan selalu menyayangi serta melindungi cucunya. Sebaliknya, Nobita selalu manja dan sering memaksa neneknya untuk memanjakannya, hingga membuat punggung neneknya semakin membungkuk. Tiba-tiba pemuda itu mulai menangis. Aku meminta Doraemon untuk kembali ke masa lalu bersamaku, agar bisa bertemu nenek lagi. Namun Doraemon tidak menjelaskan secara rumit seperti perjalanan waktu di Endgame. Dia hanya mengatakan dengan sederhana, jika nenek bertemu Nobita yang sudah besar seperti ini, nenek bisa terkejut dan jatuh tersungkur. Bagaimana? Tapi Nobita tetap bersikeras ingin kembali ke masa lalu dan berjanji hanya akan melihat nenek dari jauh sebentar saja. Segera setelah kesepakatan selesai, Doraemon bersama Nobita langsung masuk ke dalam meja untuk berangkat. Sungguh ajaib. Dalam sekejap mereka berdua sudah kembali ke masa lalu. Eddie berubah menjadi ekor saat Nobita berusia 3 tahun. Dan tentu saja neneknya masih belum ada. Setelah membuka pintu kamar tempat di mana ibu Nobita biasanya duduk bermain bola kayu. Tapi mereka berdua tidak menemukan ibu di sana. Lalu naik ke lantai 2, mereka malah dikejar oleh Tomako yang membawa sapu bulu, membuat mereka lari terbirit-birit ke jalan. Di sana mereka bertemu adik Nobita yang berusia 3 tahun, sedang asyik memegang permen lollipop Doraemon. Imut banget, tapi sekarang lihat malah bikin kesal. Baru selesai ngomong, anak muda itu langsung dirampas permennya. Tiba-tiba ada Shizuka yang manis muncul entah dari mana untuk menghibur. Si anak muda berwajah kusut, bahkan ngajak kita main peran jadi suami istri di kebun tebu. Di mana rasa malunya? Di sebelah ada 2 anak muda,
Gian dan Suneo masih tertawa terbahak-bahak karena baru saja mendapatkan permen dari Nobita. Dia langsung marah, memberi dua remaja pukulan di kepala hingga menangis. Doraemon segera berlari untuk menghentikan Nobita. Kebetulan bertemu neneknya yang sedang berjalan mendekat. Segera setelah melihat neneknya, Nobita tidak bisa menahan haru, langsung mengikuti sampai ke rumah. Di sini, Nobita bertemu dengan dirinya sendiri saat kecil yang sedang manja kepada neneknya. Karena neneknya tidak bisa membeli kembang api, Nobita bersikap kasar dan mengusir neneknya masuk ke dalam rumah. Shizuka melihat itu dan marah lalu pergi. Sedangkan dia bertekad untuk mengajarkan dirinya sendiri sebuah pelajaran tetapi malah terkena serangan nenek Tomoko untuk kedua kalinya. Terpaksa kembali ke masa depan. Saat Doraemon sedang melakukan yoga, entah kenapa Nobita malah tidak ingin kembali lagi. Kamu mengubah rencana. Turun ke ventilasi dan bertemu adik kecil yang baru berusia 3 tahun. Lalu Kena Mazalalagi, Diamalalari Mangadu Keibu, Singumenye Balkan. Untung saja, nenek segera mengenali cucu laki-lakinya, lalu menyembunyikannya di dalam lemari, agar tidak terlihat oleh Tamako. Setelah ibu Nobita pergi, dalam kebingungan yang mendalam tentang anaknya, Nobita keluar untuk berbicara dengan neneknya. Melalui percakapan itu, dia merasakan dengan sangat mendalam kasih sayang yang diberikan nenek kepadanya. Tapi nenek punya harapan, ingin melihat Nobita pergi ke sekolah sekali saja. Jadi dia langsung berlari ke masa depan untuk mengambil bah dan mewujudkan keinginan neneknya. Setelah melihat Nobita memakai tas sekolah, nenek merasa sangat bahagia dan tersenyum lebar hingga tak terlihat matahari. Nobita terharu dan memeluk erat neneknya. Tapi setelah mendapatkan gajah, dia ingin pergi ke Bandon. Seandainya dia bisa melihat pengantin Nobita sekali saja. Nobita tanpa berpikir panjang langsung setuju dengannya. Dia berlari keluar untuk mengajak Suneo pergi ke masa depan bersamanya. Tapi Suneo beranggapan bahwa masa depan belum tentu. Nobita akan menikahi Shizuka, yang membuat Nobita sangat panik. Bergegas membuka TV untuk melihat Blackpink berpesta agar tidak takut. Salah. Untuk melihat kembali hari pernikahan Nobita. Ternyata mulut si musang biru sangat bau. Dia kembali tertawa karena sudah hampir waktunya. Persiapan pernikahan sudah selesai. Tapi Nobita dewasa belum datang. Karena tidak ingin membuat nenek kecewa, Nobita bersama dengan Doraemon memutuskan pergi ke masa depan untuk mengubah situasi. Keduanya langsung naik mesin waktu dengan kecepatan penuh menuju pernikahan Nobita dan mendarat di sebuah toilet umum. Sementara itu, dua teman mereka, Suneo dan Giant, masih terlihat cemas, menunggu Nobita tumbuh dewasa sampai. Shizuka. Dan kedua keluarga yang akan menjadi besan sudah kehilangan kesabaran, langsung berkumpul untuk melihat situasi. Ditambah lagi pembawa acara mengumumkan waktu baik sudah hampir tiba, membuat suasana menjadi semakin tegang. Dalam situasi yang hampir kaku, Nobita malah panik. Memohon kepada Doraemon untuk mencari cara membantunya. Akhirnya berkat kain waktu, Nobita yang berusia 10 tahun telah diubah menjadi Nobita Duesa, menjadi pengganti untuk melangsungkan pernikahan dengan Shizuka, sementara Doraemon menggunakan senta pengecil untuk mengikuti dan mendukung Nobita. Dalam suasana Megah dan meriah dari sebuah pernikahan abad ini, Nobita sangat tegang. Gigi Jerahamnia Bergita Hebet, Keringat mengalir deras di bawah ketiak, membuatnya semakin gugup. Musik sudah dimainkan. Ayah mertua bersama pengantin wanita, Shizuka yang cantik, semakin mendekat. Nobita hampir tak bisa bergerak. Wajahmu pucat seperti wajah Thanos di Endgame. Nobita mungkin akan menikahi Shizuka, menjadikannya istri, dan menjalani semua hal baik dan buruk bersama dia. Tapi saat pendeta bertanya kali ini, Nobita langsung terpaku. Dia benar-benar hilang arah dan terdiam di saat genting. Doraemon dengan cepat melompat masuk untuk membantu Nobita, membuatnya kembali sadar. Kamu melanjutkan upacara pernikahan dengan lancar. Semua orang berpikir semuanya akan berjalan mulus di sini kan. Tapi selanjutnya adalah adegan pengantin pria dan wanita berciuman. Nobita mendengar itu, wajahnya berubah merah seperti cabai. Shinsu lalu pingsan di tempat, membuat seluruh belakang panggung jadi heboh. Meskipun Doraemon sudah mengingatkan agar lebih berhati-hati, tidak dicurigai oleh semua orang, tapi Nobita memberikan pukulan keras pada si musang biru, hingga matanya berkunang-kunang dan melanjutkan menikmati steak yang lezat. Melihat Nobita yang polos dan senang dengan makanannya, Shizuka tertawa, tampak sangat bahagia. Selanjutnya adalah acara. Pengantin perempuan dan laki-laki memotong kue ulang tahun bersama. Semua orang sangat gembira, terutama Jian dan Xiongnu.
tidak lupa merekam momen bersejarah abad ini bagi mereka berdua, karena tidak bisa menghadiri pernikahan pasangan. Nobi, Dekasuji. Mengirimkan ucapan selamat langsung dari bulan, mengambil foto dan menyimpan kenangan, adalah acara yang tidak boleh dilewatkan. Setelah menerima ucapan selamat dari semua orang, Nobita dipanggil oleh pembawa acara untuk naik ke panggung dan menyampaikan kesan di pernikahannya. Namun karena Nobita masih berusia 10 tahun, dia pun berdiri dan menyampaikan salam selamat sore yang polos kepada semua tamu undangan, hingga membuat seluruh belakang panggung tertawa terbahak-bahak. Istri mengingatkan Nobita yang bingung, lalu beralasan lupa pidato di ruang tunggu. Un tuc Keluar. Sedangkan orang tua Nobita dan pembawa acara sudah terlalu muak dengan pemuda berwajah bulat. Untuk menyelamatkan sahabatnya, Suneo langsung merebut mikrofon dari pembawa acara, menambah keseruan dengan sebuah pertunjukan musik tidak bisa lebih luar biasa lagi, membuat seluruh belakang panggung heboh. Setelah berhasil lolos dari penyiksaan Zian, Nobita bersama Doraemon segera berlari keluar untuk mencari Nobita dewasa. Namun semua usaha mereka hanya sia-sia jika tidak menggunakan alat ajaib, karena sebagian besar telah tertinggal di rumah Nobita. Keduanya memutuskan untuk kembali ke masa lalu. Sayalnya. Mereka malah menemukan mobil Nobita dewasa di dekat toilet umum, sedangkan mesin waktu sudah hilang entah kemana. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari Nobita dewasa adalah orang yang mengambilnya. Semuanya menjadi semakin buruk ketika alat-alat ajaib digunakan untuk kembali. Si Musan Biru Malalupa Semuanya Diruma. Itu berarti keduanya harus menghadapi risiko terjebak di masa depan selamanya atau ditangkap oleh TVA. Saat mereka duduk putus asa di bawah jembatan, Nobita terus-menerus menyalahkan diri sendiri karena telah merusak segalanya. Sementara Doraemon sedang memeriksa kembali alat-alatnya. Dia secara tidak sengaja menjatuhkan senter pengecil ke dalam mesin pengirim jiwa. Hal itu membuat Doraemon tiba-tiba mendapatkan ide untuk mengirim jiwa Nobita ke masa lalu, sebelum mereka berdua menggunakan mesin waktu untuk membawanya ke masa depan. Ternyata memang ada efeknya. Jiwa Nobita langsung tersedot dan dikirim ke masa lalu untuk meminjam tubuhnya sendiri membawa mesin waktu. Nobita dan Doraemon berhasil diselamatkan. Mereka bertiga langsung kembali ke masa lalu untuk mencari Nobita Duesa. agar waktu tidak bercabang seperti Loki. Doraemon langsung memukul kepala Nobita dengan tongkat. Pemuda itu ternyata sudah tidak lagi mempertanyakan mengapa dirinya pergi ke masa depan. Secara kebetulan, setelah menggunakan tongkat pencari orang, mereka mengetahui bahwa Nobita dewasa berada di zaman yang sama dengan mereka. Keduanya menemukan pemuda itu sedang duduk murung di tanah lapang, lalu membawa pemuda itu pulang untuk membicarakan semuanya. Ternyata Nobita dewasa merasa takut karena khawatir masa depan tidak akan membuat Shizuka merasa bahagia. Tapi setelah menyalakan TV untuk menonton BTS berpesta untuk mengurangi rasa takut, untuk melihat keadaan Shizuka, pemuda itu malah memeluk layar sambil menangis, merengek karena Shizuka masih menunggu dirinya kembali. Nobita yang berusia 10 tahun langsung menasihati pemuda itu, "Kembalilah kepada Shizuka." Tapi Nobita dewasa berpikir bahwa suatu hari nanti, Shizuka akan melupakan dia juga. Pemuda licik mulai berulah lagi, tidak mau melihat Shizuka bahagia dengan orang lain. Langsung mulai menyindir Nobita usia 10 tahun, karena tidak rajin belajar dan terus tidur sepanjang hari panggang. Makanya anak muda jadi tidak berguna seperti ini. Nobita umur 10 tahun juga bukan sembarangan. Langsung maju berdebat dengan Nobita dewasa. Anak muda tukang mengeluh kalau bisa kembali ke masa kecil, mungkin dirinya sudah berubah menjadi luar biasa. Jadi Doraemon langsung membuat Nobita dewasa merasa puas. Segera membuat keduanya bertukar dengan tali ajaib. Nobita. Dewasa dengan gembira berlari keluar untuk memulai hidup baru. Dia berlari ke tanah kosong untuk meminta bergabung dengan Ian dan Suneo untuk bergabung dalam tim bermain bisbol. Sikapnya sangat tenang dan percaya diri. Apakah di masa depan Nobita akan menjadi ahli bisbol? Mari kita terus saksikan. Ternyata begitu masuk ke dalam tim, Nobita langsung membantu tim melakukan comeback. Kalah dengan skor yang tidak mungkin terkejar, membuat Jian dan Suneo sangat kesal.
Ketiganya langsung saling kejar-kejaran, berlari mengelilingi lapangan untuk melatih fisik. Melihat Nobita tumbuh dewasa dengan bahagia seperti itu, Doraemon dan Nobita yang berusia 6 tahun meninggalkannya. Ketika bosan mereka akan kembali. Namun tepat ketika mereka baru saja pulang, mereka bertemu dengan karyawan dari toko serba guna masa depan yang datang untuk mengumumkan bahwa produk percobaan tali pertukaran sedang mengalami kerusakan. Jika keduanya tidak bertukar kembali dalam 1 jam lagi, maka semua ingatan akan hilang sepenuhnya. Doraemon dan Nobita sangat panik. Segera memasang motor di bagian belakang untuk mencari Nobita dewasa. Meskipun menggunakan alat ajaib tongkat kasih sayang, namun alat itu sama sekali tidak berguna tanpa alasan yang jelas. Sementara itu, Nobita dewasa masih berlari dengan panik untuk menghindari kejaran Gian dan Suneo. Tapi malah tanpa sengaja memancing masalah dengan sekelompok siswa SMP. Kelompok siswa itu menuntut uang ganti rugi karena Nobita telah menabrak mereka. Setelah berdebat panjang dan berputar-putar, akhirnya Nobita berhasil melompat ke atas motor bebek 50 hari di belakang untuk meluncur ke gas. Kamu mengangkat roda depan, zigzag, dan mengemudi seperti profesional, melaju melewati seluruh jalan dan sudut kota. Tidak ada medan yang bisa menghalangi. Bahkan menabrak pagar rumah tetangga tua. Semak-semak hanya seperti jerami bagimu. Jatuh dari motor lalu bangkit dan lanjut lagi. Tapi malah bertemu Shizuka di jalan. Menoleh ke Belakang, à Darin Pintébu. Dia langsung menuju kanal di seberang, melayang ke udara dengan sangat indah. Tapi Mandara dit semak-semak. Hei, teman-teman, para siswa yang seperti kain sobek itu sudah berhasil mengejar Nobita. Dia dengan gagah melangkah keluar, membusungkan dada, menunjuk langsung ke wajah si kepala geng untuk memberi pelajaran. Beri mereka pelajaran, karena berani mengganggu orang dewasa. Pemimpin mereka langsung mengacungkan tinju ke wajah Nobita. Namun pada saat yang sama, dia juga pingsan dan sempat menghindar ke samping, membuat tinjunya meleset ke bangku batu. Dia memegang tangannya dengan ekspresi kesakitan. Wajahnya merah seperti saus tomat. Cholimax sangat marah. Lanjut menyerang Nobita, membuatnya terguling beberapa kali di lapangan. Di tempat lain, Nobita yang berusia 6 tahun mulai kehilangan kesadaran. Dia kehilangan kendali di udara, dan beruntung Doraemon menangkapnya dan mendaratkannya dengan aman. Gejala kehilangan kesadaran semakin terlihat jelas. Lebih mengejutkan, anak-anak SMP masih belum membiarkan Nobita dewasa. Pemimpin mereka menangkap lehernya dan mengangkatnya. Shizuka tiba-tiba muncul, meminta mereka untuk segera berhenti. Mereka langsung melempar Nobita ke samping rencana. Siapa gadis cerewet ini muncul dari mana? Anak-anak di daerah ini benar-benar nakal. Mereka mendekati Shizuka. Tidak menerima Shizuka dibuli. Nobita dengan berani berdiri lagi untuk menghadapi si pemimpin geng. Dia tiba-tiba menanduk kepala si ikan gabus sehingga dia benar-benar terkejut. Kebetulan Nobita jatuh ke dalam keadaan kehilangan kesadaran, menghindari serangan si pemimpin geng yang sangat kuat, seperti sedang mempertunjukkan seni bela diri. Kau jatuh dari tangga dan tidak ada jalan keluar. Si ikan gabus Mengangkat tinjunya bersiap melampiaskan amarahnya pada Nobita. Tiba-tiba Giant muncul tepat waktu untuk melompat dan menghentikannya. Suneo Juga hadir menggunakan pesawat kendali jarak jauh untuk menakut-nakuti beberapa anak ikan gabus. Kedua belah pihak langsung saling serang habis-habisan. Akhirnya kelompok Nobita berhasil menang, mengusir para siswa tingkat bawah. Semuanya terlihat babak belur, kotor seperti pantat panci di rumah siapa. Shizuka langsung berlari mendekat untuk memarahi Nobita dengan manja. Benar-benar tidak tahu cara bertarung tapi masih suka pamer. Tiba-tiba Nobita pingsan begitu saja. Bersamaan dengan itu, Nobita yang berusia 10 tahun juga terjatuh. Doraemon sangat panik dan berlarian ke sana kemari. Akhirnya dia hanya bisa menggunakan pintu berwarna merah muda dari rumah Ai di dalam kantongnya. Dewa palsu dengan berbagai jenis dewa lain yang berbeda-beda. Untun Tsiasimuzang. Biru berhasil menemukan tempat Nobita dewasa. Dia segera menghubungkan tali dengan kedua orang itu. Tapi sepertinya sudah terlambat. Tali itu sudah tidak bisa mengirimkan sinyal lagi. Doraemon tetap tidak menyerah. Dalam
alam bawah sadarnya, mengenang kembali kenangan dengan sahabatnya. Air mata juga terus mengalir karenanya. Untungnya kesadaran Nobita perlahan menjadi kuat secara ajaib, dan tali itu mulai memberi sinyal kembali. Akhirnya, keduanya berhasil bertukar untuk kembali ke tubuh mereka. Awalnya Shizuka buru-buru memeluk Nobita sambil menangis terseduh-seduh. Nobita memang bodoh, nggak bisa berkelahi tapi masih suka cari masalah. Siapa yang nyuruh kamu melakukan itu? Aku cuma ingin Nobita jadi dirinya sendiri. Setelah kejadian kali ini, akhirnya Nobita jadi dewasa dan bersedia kembali ke masa depan untuk menyelesaikan pernikahannya dengan Shizuka. Namun sebelum kembali, Nobita dewasa ingin mengunjungi sebuah tempat, yaitu hari ketika Nobita dilahirkan. Dia ingin mendapatkan inspirasi untuk pidato di acara pernikahannya. Sedangkan Nobita yang berusia 10 tahun, Malinge. mengetahui apakah dia benar-benar anak kandung orang tuanya dan mengapa orang tuanya memberinya nama Nobita. Dalam sekejap mata, 3 orang sudah kembali ke 15 tahun yang lalu. Saat turun ke lantai dasar, mereka kebetulan bertemu dengan Pak Nobisuke yang baru saja pulang kerja. Dalam keadaan sangat kesal, bergegas mencari anak laki-lakinya yang baru lahir. Doraemon langsung berseru agar Pak Nobisuke segera pergi ke rumah sakit. Seluruh kelompok pun berlari secepat mungkin mengikuti. Pak Nobi baru saja tiba ketika menerima kabar bahagia. Putranya telah lahir. Ia terlihat sangat gembira dan bahagia saat bertemu dengan putranya. Nobita kecil juga penasaran ingin melihat dirinya sendiri. Ia mengintip dan melihat dirinya keriput. Tidak jauh berbeda dengan seekor gorila. Ayah Nobita sangat marah, langsung mengusir ketiga pemuda itu keluar. Tapi ketiga pemuda itu masih enggan pergi. Mereka bersembunyi di luar untuk mendengarkan cerita. Setelah mendengar curahan hati orang tua, Nobita akhirnya memahami arti dari namanya. Orang tuanya ingin memberinya nama Nobita karena berharap dia menjadi anak yang aktif, kuat, adil, dan tampan. Semoga kamu menjadi profesor atau pemain baseball dan juga pelukis. Dari luar, Nobita dengan bangga berkata dari dalam, "Jangan berharap terlalu banyak, Ayah, karena anak itu tidak sehebat yang ayah pikirkan. Ayah berpikir bahwa Bas suka mengganggu, karena sejak awal sudah punya prasangka buruk terhadap putra Anda." Ben membawa tongkat dan mengusir seluruh Ba dari rumah sakit. Setelah meninggalkan rumah sakit, Nobita kecil dan Nobita dewasa akhirnya menyadari kasih sayang yang diberikan orang tua mereka. Mereka memutuskan untuk kembali ke masa depan agar Nobita dewasa dapat menyelesaikan pernikahannya dengan Shizuka. Sedangkan Nobita berusia 10 tahun, kembali ke masa lalu untuk memenuhi keinginan terakhir neneknya. Untungnya, Nobita baru saja memasuki aula ketika keluarga In mengakhiri pertunjukan mereka. Seluruh penonton bertepuk tangan meriah menyambut kembalinya pengantin pria. Hujan telah berhenti di bawah sinar matahari yang cerah. Nobita mulai mengambil mikrofon untuk berbicara. Dia memulai dengan menyebutkan nama Nobita yang diberikan oleh orang tuanya. Meskipun awalnya Nobita, merasa nama itu sangat norak dan tidak suka sama sekali. Tetapi setelah mengetahui maknanya, ketika kamu mulai merasa menghargai dan sangat mencintai orang tua, kamu mengucapkan terima kasih kepada mereka. Meskipun tidak menjadi seperti yang mereka harapkan, tapi kamu memiliki keluarga yang luar biasa, dan kamu ingin mengikuti jejak mereka untuk membangun keluarga yang luar biasa seperti itu bersama Shizuka. Seluruh kru di belakang panggung bertepuk tangan riuh. Air mata mengalir deras. Nenek juga sudah hadir entah sejak kapan, berdiri menyembunyikan diri di balik semak-semak untuk melihat cucunya berjalan bersama pengantin wanita. Nenek terharu mengangguk kepada Nobita yang telah dewasa, lalu berbalik pergi. Shizuka juga menyadari bahwa Nobita di awal acara adalah palsu. Mereka saling menukar cincin pernikahan, dan sejak saat itu, mereka berdua hidup bahagia bersama selamanya. Sementara itu, di masa lalu di bawah cahaya matahari senja yang indah, Nobita memeluk neneknya erat-erat. "Bolehkah aku kembali mengunjungi nenek? Kamu boleh datang sebanyak yang kamu mau. Nenek akan selalu menunggumu di sini." Namun saat perjalanan kembali ke masa depan, Nobita tanpa sengaja terkena tongkat pelupa di kepalanya. Dan sejak saat itu, dia tidak pernah melihat Nobita kembali lagi. Film ini berakhir sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan dukungan kalian. Jangan lupa tinggalkan komentar. Beritahu aku pendapat kalian ya. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi.